Mending Xiaomi 15 Ultra atau Vivo X200 Pro? Kok namanya Ultra tapi harganya lebih murah dibandingkan seri Pro brand lain? Apakah ini cuma ultra-ultraan tapi sebenarnya lebih jelek? Kita akan bandingkan langsung dari sisi kamera, perekaman video, performa gaming, dan fitur-fitur lain. Apakah zaman sekarang kita masih bisa bilang mending Xiaomi? Sebagai kaum mendang-mending, mari kita bandingin. Oke, seperti biasa, kedua HP ini aku beli pakai uang sendiri ya. Ini bukti cicilannya. Si Vivo masih belum lunas. Xiaomi 15 Ultra aku beli di harga 16,9 juta, sedangkan Vivo X200 Pro di 17,9 juta. Ini versi software kedua HP saat pengujian dilakukan. Oke, ayo kita lanjut ke perbandingan main cam. Untuk skin tone, Xiaomi 15 Ultra cenderung lebih terang dan kontras juga lumayan dinaikin meskipun permainan kontras warnanya tidak sekuat Vivo X200 Pro ya. Kelihatan tuh di sini warna merah dan hijaunya lebih pekat di Vivo. Untuk sampel kedua ini perbedaannya sebenarnya cuma di warna ya menurut aku ya. Vivo terus memainkan kontras yang kuat di objek sehingga lebih berkarakter hasil fotonya. Untuk konteks foto ini sih sebenarnya lebih ke selera saja ya. Untuk sampel ketiga di bawah terik matahari pantai ini menurut aku mirip banget ya hasilnya ya. Baik Vivo maupun Xiaomi memiliki kontras yang kuat. Cuma kalau diperhatikan langit di Vivo itu lebih biru. Dedaunan di Vivo juga lebih hijau. Plus bayangannya juga lebih kuat di Vivo. Buat foto mainan, karena biasanya mainan itu sangat mengandalkan kontras yang kuat, Vivo jadinya lebih bersinar di sini ya. Kalau soal detail sih sama-sama bagus. Untuk foto makanan di sini malah Xiaomi yang terlihat lebih kontras. Warna kuning telurnya lebih menonjol, berbeda dengan warna kuahnya. Di Vivo warna kuning telurnya udah lumayan mirip sama warna kuah ya. Cuma di Vivo tuh ada food mode-nya yang bisa langsung menghasilkan foto close up makanan dengan efek ala super makro gitu ya. Xiaomi sayangnya tidak ada mode khusus untuk makanannya. Di kondisi low light dengan orang, keduanya hasilnya mirip ya menurut aku. Kecenderungan Xiaomi untuk lebih nerangin skin tone tidak terjadi di sini. Malah handling lampu-lampu kecilnya lebih baik di Xiaomi. Untuk lebih jelas mengenai handling penerangan, kita bisa lihat di sampel foto yang ini. Kelihatan tuh tulisan Vibe Studio-nya lebih rapi di Xiaomi. Warna lampunya juga lebih bener, di agak kekuningan gitu, sedangkan di Vivo itu agak diputihin. Nah, tapi kadang Xiaomi 15 Ultra tuh agak terlalu gelap hasil foto low light-nya. Misalnya di sini nih. Bulutan-bulutan lampu dan tulisan neon terlihat lebih jelas, tapi ya jadinya gelap banget fotonya. Jadi untuk kamera utama, keduanya bagus. Bahkan menurut aku Xiaomi 15 Ultra hasil fotonya cenderung lebih bagus dibandingkan Oppo Find X8 Pro kemarin ya. Tapi ya memang kontrasnya kadang tidak sekuat Vivo. Jadi bagi yang demen kontras yang di tengah-tengah alias cukup kuat untuk berbagai skenario tapi tidak sampai lebay atau terlihat pucat gitu ya, Xiaomi 15 Ultra ini menarik banget. Low light-nya juga bisa lebih unggul dari Vivo selagi tidak terlalu banyak pencahayaan langsung yang menghadap ke kamera. Di luar skin tone siang hari, main cam Xiaomi 15 Ultra ini sangat mampu menyaingi Vivo X200 Pro. Mantap. Tapi ya untuk aku sendiri secara pribadi sih lebih suka hasil Vivo ya, karena permainan kontrasnya yang lagi-lagi sulit ditandingi ya, dan minim kasus juga seperti kasus terlalu gelap atau terlalu terang, terutama di sisi skin tone. Oke, kita ke kamera tele. Nah, Xiaomi 15 Ultra ini hadir dengan dua kamera tele ya. Satu itu 50 megapiksel aktif di 3 kali dan satunya lagi 200 megapiksel aktif di 4,3 kali. By hardware harusnya di zoom 4,3 kali terutama ya. Si Xiaomi bisa lebih unggul dibandingkan Vivo. Karena si Vivo X200 Pro cuma punya satu lensa tele di 3,7 kali. Kenyataannya bagaimana? Ayo kita lihat. Dan ada benarnya memang ya. Untuk objek dengan detail yang lumayan tinggi, misalnya di foto bunga palsu ini, terlihat bahwa Xiaomi 15 Ultra mampu menangkap detail yang lebih baik. Tuh, sampai garis-garis kecil kain di bunganya terlihat. Meskipun ya, ini perlu di pixel peep sih, sekilas tuh nggak terlalu kelihatan bedanya ya. Untuk mainan dengan detail yang tidak terlalu kompleks sih, sebenarnya tidak terlalu terlihat perbedaannya. Dari segi warna, Vivo masih cenderung lebih kontras, tapi perbedaannya tergolong minim ya. Untuk objek dengan detail yang tidak terlalu tinggi, hasil kedua HP ini serupa.
Untuk zoom 2 kali indoor di sampel ini, hasil Xiaomi dan Vivo juga mirip banget, tidak terlihat perbedaan signifikan di sini. Namun, untuk zoom 2 kali outdoor buat sampel foto ini lumayan beda ya. Di kondisi pagi hari di sini, Vivo cenderung lebih oversaturated sehingga agak terlalu terang warnanya. Penyakit lama nih. Di Xiaomi lebih nyaman di mata dan bangunan di belakang juga lebih jelas terlihat. Untuk zoom 3 kali di Xiaomi dan 3,7 kali di Vivo, keduanya juga mirip banget. Meskipun kalau di Pixel Peep, Vivo terlihat sedikit lebih detail hasilnya. Kalau kita lihat zoom yang lebih jauh secara bertahap gimana? Nah, di sini tuh ada kapal ya, lumayan jauh tuh. Untuk zoom 3 kali dan 3,7 kali, keduanya sama-sama bagus, cuma beda di warna saja, di mana Vivo cenderung lebih warm warnanya. Di zoom 10 kali juga masih sama, sekilas cuma beda di tone warna aja. Nah, di zoom 20 kali nih, masih oke ya, tulisan di kapal juga masih terlihat di keduanya. Di tahap ini aja, fakta bahwa si Xiaomi 15 Ultra bisa menyaingi Vivo X200 Pro udah lumayan impresif menurut aku. Berhubung Vivo tuh sering disebut sebagai HP dengan kamera tele terbaik saat ini. Nah, ini nih. Saat zoom 60 kali sudah terlihat bahwa Xiaomi malah bisa lebih unggul ya. Di Vivo sudah ada bayang-bayang dari AI processingnya, sedangkan di Xiaomi, baik kapal maupun tulisannya masih terlihat rapi. Kita zoom maksimal, di mana Xiaomi itu 120 kali dan Vivo itu 100 kali. Di sini pun Xiaomi masih bisa terlihat lebih rapi dibandingkan Vivo. Ini menakjubkan ya, tapi apakah ini konsisten? Kita coba lagi di contoh lain. Kita zoom logo BSI di gedung ini ya, jauh banget. Di zoom 10 kali, detail keduanya masih bagus, cuma beda color tone aja, dimana lagi-lagi Xiaomi lebih dingin ya color tone-nya, sehingga agak lebih gelap sedikit. Terus kita zoom ke 60 kali, warnanya lumayan beda, tapi sama-sama masih kebaca lah tulisannya ya. Lalu ini hasil zoom maksimal. Xiaomi lagi-lagi terlihat lebih rapi tanpa mengorbankan detail. Keren. Dan menariknya, keunggulan di zoom ini juga berlaku saat objeknya lumayan detail. Xiaomi 15 Ultra bahkan sering lebih unggul dibandingkan Vivo X200 Pro. Misalnya foto sisi belakang kucing ini. Saat kita zoom 10 kali, bulu-bulunya masih lebih terlihat di Xiaomi ketimbang di Vivo. Ini gap yang lumayan jauh sih menurut aku ya. Nah, tapi kalau kita masuk low light, ceritanya sudah beda ya. Untuk hasil tele low light di berbagai jarak zoom, Vivo cenderung lebih unggul dengan detail yang bisa dibilang jauh lebih baik. Untuk foto bulan apakah bisa? Bisa tentunya ya, dan hasilnya menurut aku lebih bagus di Xiaomi ya. Cuma Vivo tuh lebih gampang karena tinggal zoom aja, sedangkan di Xiaomi itu kita perlu aktifkan dulu mode Super Moon-nya ya. Terus di mode Super Moon, Xiaomi cuma bisa zoom sampai 60 kali, sedangkan Vivo bisa zoom sampai 100 kali. Cuman ya untuk hasil setelah dijeprek sih menurut aku lebih bagus di Xiaomi ya. Nah, jadi untuk tele sih hasilnya lumayan mengejutkan ya. Soalnya untuk jarak di bawah 10 kali, hasil Xiaomi 15 Ultra tuh oke banget. Mirip lah dengan Vivo dari segi detail. Terus untuk hasil zoom 10 kali ke atas, Xiaomi seringkali lebih unggul di siang hari. Sampai jarak zoom maksimal saja, Xiaomi bisa tetap lebih baik dari Vivo. Vivo cuma bisa menang konsisten saat di kondisi low light saja. Nah, berhubung aku lebih sering pakai tele di siang hari, dan menurut aku kebanyakan orang juga sama ya, lebih sering ngezoom di siang hari gitu. Untuk kamera tele, mending Xiaomi 15 Ultra. Untuk makro, kedua HP ini punya mode super makro ya. Tapi mode super makro di Xiaomi itu tidak mendukung fitur zoom ya. Aku nggak ketemu mungkin ya. Kalau ada bisa dikabarin di kolom komentar. Jadi di Xiaomi itu dia kelok di 70mm alias 3 kali. Di Vivo, super makronya itu defaultnya di 3,7 kali dan bisa di zoom sampai 20 kali. Untuk hasilnya, kita lihat yang mode default dulu ya. Untuk foto buaya kecil ini dari segi permainan warna dan detail menurut aku lebih bagus di Vivo. Detail matanya ini jauh lebih jelas di Vivo. Di contoh bunga ini juga sama, Vivo mampu menangkap detail yang lebih baik. Untuk detail yang sifatnya tidak terlalu micro ya, super makronya Xiaomi sebenarnya tetap bagus. Misalnya di sampel yang ini. Lumayan mirip lah selain dari segi warna. Tapi ya karena di Vivo kita bisa zoom sambil pakai mode super makronya, kita jadinya memiliki fleksibilitas lebih. Kalau kita mau foto hewan kecil atau serangga di belakang kaca misalnya, atau ada yang kalau kita terlalu dekat dia akan terbang pergi hewannya, Vivo X200 Pro itu jadinya lebih bisa diandalkan di situasi-situasi tersebut. Di Xiaomi 15 Ultra kita terpaksa pakai fitur zoom biasa tanpa ada efek super makronya. Jadi gelar raja makro masih bertahan ya di Vivo X200 Pro. Untuk ultrawide, Xiaomi cenderung lebih lebar ya, lebih lebar sedikit di 14 mm, sedangkan Vivo di 15 mm.
Untuk sampel foto gedung ini, perbedaannya ada di warna. Ya, aku sih lebih suka warna Xiaomi di sini ya, kesannya lebih epic aja gitu warna langitnya. Di foto yang ini, karakteristik warnanya serupa dengan foto sebelumnya, di mana aku lebih suka langit di Xiaomi. Namun, terlihat bahwa untuk skin tone lagi-lagi bagusan Vivo, di mana orangnya masih terlihat jelas dan bisa menjadi highlight foto. Di Xiaomi, skin tone lebih gelap karena tertutup bayangan sehingga kurang menonjol ya subjeknya. Saat indoor, ini karakteristik keduanya mirip dengan kamera utama ya. Vivo terlihat lebih kontras dan di sini penanganan visibilitas bagian yang terkena sorotan lampu juga lebih baik di Vivo. Saat low light, perbedaan utamanya itu di warna. Lampu di Vivo itu lebih kebiruan sedangkan di Xiaomi lebih ke warna putih. Untuk konteks foto ini aku lebih suka hasil Xiaomi ya karena penanganan lampu yang lebih baik. Tapi, kalau kita lihat penanganan tulisan lightbox atau neon seperti di foto ini, Vivo malahan bisa lebih baik. Jadi buat ultrawide sebenarnya lumayan sengit ya karena mayoritas tuh bedanya di warna dan itu selera ya. Tapi untuk aku sih mending Vivo X200 Pro karena secara pribadi aku lebih sering pakai ultrawide saat ada orang dan di indoor ya. Kalau kamu lebih suka warna langit yang menonjol, Xiaomi 15 Ultra itu oke banget. Tapi ya itu juga tergantung kondisi cuaca dan tentunya polusi ya. Oke, untuk portrait, di kondisi pencahayaan bagus, sekilas Vivo dan Xiaomi sama-sama bagus. Paling cuma beda di skin tone saja, di mana Vivo tuh sedikit lebih cerah. Cuma kalau diperhatikan, ya separasi rambut dan background itu masih lebih rapi di Vivo menurut aku. Saat kondisi low light untuk sampel foto yang ini skin tone-nya lumayan beda ya. Di Xiaomi itu agak gelap dan rasanya ada proses beautify-nya gitu. Kulitnya kalau di zoom tuh mulus banget. Padahal efek beautify-nya sudah aku matiin ya sampai aku cek beberapa kali. Ini sebenarnya selera sih ya, cuman ya aku prefer hasil Vivo di sini. Untuk Xiaomi maupun Vivo, kita juga bisa atur bokeh hasil foto potretnya ya setelah fotonya diambil. Mantap. Nah, jadi untuk potret sebenarnya lebih ke selera ya. Karena soal separasi rambut itu kalau kita tidak pixel peep atau zoom banyak, harusnya tidak terlalu kelihatan untuk kedua HP ini. Tapi dari sampel foto yang ada, Vivo lebih unggul dari segi teknis maupun preferensi pribadi aku. Sekarang kita ke selfie. Ya, untuk selfie siang hari dari segi skin tone sih menurut aku Xiaomi 15 Ultra lebih kemerahan dikit ya. Terus dari segi background sedikit lebih blur di Vivo. Di Xiaomi juga ada opsi angle wide ya buat kamera depan, sedangkan Vivo tidak punya opsi tersebut. Overall dari segi kualitas sih mirip ya. Cuma karena efek tint merah atau pink-pink gitu di Xiaomi, aku jadinya prefer hasil Vivo buat selfie siang hari. Saat low light, skin tone di Xiaomi terlihat lebih pucat dan kalau di zoom itu ada efek penghalusan muka gitu ya, lagi-lagi kayak ada beautify-nya meskipun udah mati ya. Facial hair-nya jadinya hilang di beberapa bagian. Tapi handling lampu neon di belakangnya lebih bagus di Xiaomi menurut aku. Warnanya lebih bener dan lebih rapi juga. Soal noise sih keduanya minim ya. Cuma lagi-lagi karena di kasus aku selfie biasanya di orangnya ya, yang lebih ke highlight itu lebih ke orangnya. Jadi mending Vivo X200 Pro berkat skin tone yang lebih baik. Ini sengit ya sebenarnya, dari tadi selera pribadi semua. Oke, sekarang kita lihat perekaman video ya, mulai dari perekaman video kamera belakang. Kita lihat dari sisi warna dulu ya. Saat mengarah ke matahari langsung masih aman, tidak merusak warna atau flare parah. Untuk warna kalau kita perhatikan keduanya, si Xiaomi justru cenderung lebih terang. Misalnya di bagian lentera-lentera, ya pohon merah muda dan papan-papan toko yang warnanya lebih cerah itu terlihat lebih terang di Xiaomi. Jadinya lebih eye pleasing bagi mayoritas orang harusnya. Soal stabilisasi sih menurut aku mirip ya keduanya ya. Kemarin pada bilang tuh bahwa Vivo X200 Pro sudah ada update stabilisasi, dan setelah update ke software versi terbaru rasanya memang tidak seguncang kemarin ya. Kalau kita lihat dari sampel rekaman ini ya, memang belum sempurna lah, tapi lumayan oke lah stabilisasi perekaman 4K 60 kedua HP ini.
Oke, kedua HP ini juga ada fitur Ultra Stabilizer yang katanya bisa membuat rekaman lebih stabil. Jadi ini aku tes sambil jalan di pasir yang tidak rata ya, lumayan challenging tuh. Kalau kita lihat hasil rekaman ini, Xiaomi sih selain kurang mulus karena FPS yang memang lebih rendah, dia entah kenapa juga lebih jitter rasanya ya. Jadi meskipun nggak terlalu goyang, tapi jitternya itu bikin videonya jadi berasa tidak stabil. Stabilizer mode Vivo X200 Pro itu menurut aku lebih unggul di sini justru. Di kondisi tanpa zoom, terlihat bahwa meskipun keduanya di resolusi 4K 60, Xiaomi memiliki gambar yang lebih tajam dan warna yang cenderung lebih terang. Di ultra wide juga masih sama, dan ini terus berlanjut di berbagai jarak zoom, termasuk hingga zoom 10 kali. Xiaomi bisa mendukung zoom hingga 30 kali ya, dan Vivo bisa zoom sampai 20 kali di sini. Saat low light, Xiaomi cenderung lebih gelap, tapi ketajamannya sebenarnya tetap oke. Dari segi stabilisasi sih mirip-mirip, tapi di mata aku tuh hasil video Vivo tuh kayak ada lebih banyak jitter-jitter kecil ya saat low light ya, yang buat videonya kurang smooth rasanya saat panning. Bagi yang penasaran apakah Xiaomi 15 Ultra bisa rekam video dalam format vlog, bisa ya. Kita tinggal ke Pro Mode, ganti ke mode video, terus tap saja tanda panah di atas dan pilih lock. Di Vivo juga bisa, caranya ke Pro Mode terus langsung ada pilihan lock di atas. Kedua HP ini bisa rekam lock dengan resolusi 4K 60 fps. Oke, untuk video kamera belakang di luar Ultra Stabilizer Xiaomi yang kurang bagus, Xiaomi 15 Ultra tuh unggul dari segi ketajaman gambar dan warna. Stabilisasi mode biasa keduanya mirip menurut aku ya, ditambah dukungan zoom yang lebih jauh. Kedua HP ini juga mendukung rekaman video hingga 8K 30 fps. Jadi, untuk perekaman video kamera belakang, menurut aku mending Xiaomi 15 Ultra. Oke, sekarang kita lihat perekaman video kamera depan. Untuk kamera depan siang hari, warna Vivo cenderung lebih terang sedikit, tapi tidak sampai beda jauh. Sebenarnya keduanya bagus ya saat kondisi siang hari, cuma di Vivo rasanya lebih banyak goyangnya gitu saat jalan. Di Xiaomi terlihat lebih minim guncangan untuk kamera depannya. Saat low light, menurut aku noise lebih banyak di Vivo, terutama di langit. Tapi Vivo mampu mempertahankan resolusi 4K 60 fps-nya, sedangkan Xiaomi otomatis jadi 30 fps, padahal perekaman dilakukan di 4K 60. Saat jalan cepat, guncangan juga lebih berasa di Xiaomi, dibarengi jitter yang lumayan. Jadi untuk video depan, mending Vivo X200 Pro menurut aku ya, karena meskipun dia tidak sestabil Xiaomi di siang hari, kualitasnya sudah bagus dan di malam hari Vivo juga lebih bisa diandalkan. Jadi lebih fleksibel aja ya. Sekarang kita lihat performa gaming. Ini lumayan menarik ya, karena Xiaomi 15 Ultra pakai chipset Snapdragon 8 Elite, sedangkan Vivo X200 Pro pakai MediaTek Dimensity 9400. Seperti biasa, pengujian dilakukan di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler terlebih dahulu. Kita tes pakai game Wuthering Waves, Genshin Impact, dan Mobile Legends. Oke, di Wuthering Waves, kita rata kanan dengan Ultra Game Mode aktif pada Xiaomi 15 Ultra. Nah, Xiaomi itu lumayan fluktuatif ya di sini ya. 3 menit awal dia bisa rata 60 fps, tapi kemudian setelah battle terus-terusan dia drop terus naik turun. Tapi rata-rata di 40-45 fps. Suhunya juga tergolong panas ya, dimana temperatur tertingginya tuh bisa sampai 48,5 derajat Celcius loh. Kalau kita main di ruangan ber-AC, itu sih aman ya, hampir rata 60 fps konstan, suhu juga sangat aman. Untuk Vivo X200 Pro, Wuthering Waves bisa rata 60 fps di 10 menit pertama sebelum naik turun ke sekitar 35-45 fps dengan suhu di sekitar 46 derajat Celcius. Saat dimainkan di ruangan ber-AC, bisa hampir rata 60 fps juga dengan suhu yang aman. Nah,
Jadi buat Wuthering Waves sih rasanya masih lebih mending Vivo X200 Pro ya, karena dia bisa stay di 60 fps untuk waktu yang lebih lama dan suhunya juga lebih adem. Genshin, buat Genshin Impact ini agak membingungkan ya. Soalnya saat main Genshin rata kanan di Xiaomi 15 Ultra di ruangan tanpa AC, dia cuma stabil 60 fps di 3 menitan doang. Ya, terus drop dia ke 30 fps. Aku sudah pastikan Genshin tuh di set ke 60 fps ya, dan high frame rate juga, tapi masih aja drop. Padahal suhu belum bisa dibilang panas gimana. Aku juga sempat tes lagi di ruangan ber-AC, dan dia bisa stay 60 fps di sekitar 20 menitan pertama sebelum drop lagi ke 30 fps. Mungkin ini kendala optimization Genshin ya. Bagi yang punya Xiaomi 15 Ultra, apakah kalian punya pengalaman serupa? Bisa share di kolom komentar ya. Kalau di Vivo sih aman ya, Genshin rata kanan di ruangan tanpa AC pun tetap bisa hampir rata 60 fps. Mobile Legends gimana? Ya harusnya sih bisa ya rata 120 fps ya, soalnya udah HP flagship gitu ya. Tapi ternyata di Xiaomi 15 Ultra tidak begitu ya. Jadi lagi-lagi aneh. Frame rate sudah ultra. Di 10 menit pertama dia aman 120 fps stabil. Tapi dia tiba-tiba drop ke 60 fps ya. Ini aku sudah restart dan pindah ke match berbeda juga sama aja ya. Dia itu mulainya bisa 120 fps tapi kadang tuh dia drop ke 60, kemudian naik lagi 120 lalu drop lagi ke 60. Nah, ini ada apa ini Xiaomi ya? Apakah ada setting khusus yang harus dilakukan? Harusnya enggak ya, soalnya dia tuh bisa 120, cuman naik turun aja. Nah, kalaupun ada setting khusus entah di mana, masa udah beli 17 juta masih harus atur ini itu buat main Mobile Legends doang gitu ya. Tapi saat aku tes di ruangan ber-AC sih MLBB aman-aman saja ya. Bisa rata tuh di 120 fps. Jadi mungkin ini kendala suhu ya, soalnya suhu maksimal prosesor saat di ruangan ber-AC itu tidak sampai 40 derajat. Tapi kalau gitu berarti di 43 derajat saja dia sudah di limit nih performanya. Nah, karena banyak fenomena frame drop misterius, jadi untuk gaming menurut aku masih mending Vivo X200 Pro ya. Kalau dari kalian ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, bisa bantu informasikan di kolom komentar. Oke, untuk benchmark nggak akan masuk ke penilaian, tapi tetap akan aku paparkan di sini ya bagi yang penasaran. Sekarang kita ke fitur AI edit gambar ya. Xiaomi 15 Ultra memiliki beberapa fitur AI edit gambar, di antaranya ada AI Enhance untuk meningkatkan ketajaman gambar. Terus ada AI Expand yang mengisi ruang kosong gambar jika diperlukan. Dimana ini lumayan berguna saat kita ingin mengubah rasio gambar tanpa nge-crop fotonya ya. Ada AI Eraser juga ya, tapi AI Eraser di sini itu bagus tapi tidak sepintar yang di Samsung ya. Tidak jelek, tapi jangan berharap aja levelnya itu sama. Nah, untuk objek kompleks ya, cukup dapat diandalkan, termasuk untuk menghapus kayak tangan orang gitu ya. Nah, di sini kita bisa hapus sebagian orang juga ya, atau langsung hapus semua orang ya, remove human gitu. Kemudian ada AI Remove Reflections juga yang dapat menghilangkan pantulan. Kurang sempurna, tapi ya cukup oke. Lalu ada AI Sky ya, yang bisa mengubah langit. Dan kerennya, dia juga bisa ngaruh ke overall kondisi pencahayaan fotonya. Kita lihat Vivo ya, untuk Vivo X200 Pro dia ada AI Eraser juga pastinya. Cuman di Vivo tuh kalau agak kompleks hasilnya kurang memuaskan ya, dan kita belum bisa hapus kayak tangan orang yang nutupin wajah ya, itu belum bisa dilakukan dengan bagus ya. Objek kompleks juga kurang. Tapi ya kalau masih tergolong sederhana penghapusannya itu aman-aman aja. Untuk hapus orang, ya remove human gitu, di Vivo juga bisa langsung hapus semua orang di foto ya. Dia bisa deteksi otomatis dan hasilnya lumayan oke. Ada juga AI Enhance untuk meningkatkan ketajaman gambar. Nah, ini mirip ya. Namun sepertinya fitur AI edit gambar di Vivo cuman segitu ya. Jauh lebih terbatas dibandingkan Xiaomi. Oleh karena itu, buat AI edit gambar menurut aku mending Xiaomi 15 Ultra.
Lanjut ke fitur AI lain-lain ya. Xiaomi 15 Ultra punya lumayan banyak fitur AI di luar AI edit gambar. Dan menurut aku fitur-fiturnya ini mayoritas lumayan berguna. Ada AI subtitle yang bisa auto-generate subtitle saat nonton video. Ini berguna kalau kamu lagi nonton video YouTube misalnya yang tidak ada CC-nya, atau perlu rekap hasil video YouTube dalam bentuk tulisan ya. Dia juga bisa langsung terjemahin meskipun tidak secepat itu ya, ada jeda dan tidak 100% selalu dapat diandalkan. Tapi mayoritas aman lah. Cuma kendalanya adalah kalau kita pakai di mode minimize gini, dia itu kurang berguna ya karena jedanya itu ya, kalau harus terjemahin. Tapi ya oke lah, semoga kedepannya dapat dioptimalkan lagi. Ada juga AI interpreter yang saat kita telepon, misalnya call WhatsApp dengan orang asing, ya ini support call WhatsApp nih berguna ya. Kita bisa terjemahin bahasanya secara langsung. Kemudian ada AI conversation interpreter juga, dimana kalau kita lagi berjumpa dengan orang asing, kita bisa langsung nyalakan dan berbincang. Nanti hasil percakapannya akan diterjemahkan di layar HP, plus secara verbal juga bisa. Kemudian ada AI Speech Recognition di aplikasi recording bawaan ya ini ya. Jadi kita tinggal buka recordingnya dan dia bisa langsung transcribe hasil rekaman suara. Kita bisa terjemahkan juga dan bahkan minta sistemnya atau AI-nya untuk rangkum hasil rekamannya. Ada juga AI Writing, ini ala-ala ChatGPT yang bantu nulis ya. Tinggal buka aplikasi notes bawaan terus kasih prompt. Menariknya, kita bisa minta AI untuk ubah gaya bahasa kita plus proofreading ya. Jadi kalau ada grammar yang salah, misalnya kita nulis bahasa Inggris ada grammar yang salah, minta dicek, kita akan dikasih tahu yang salah yang mana dan dikoreksi juga. Bagus. Kita juga bisa ekstrak dan kopas teks dari gambar. Tinggal buka gambar, terus tap dan hold aja bagian tulisannya. Apakah Vivo ada fitur AI serupa? Ya ada tentunya ya, cuman tidak selengkap itu. Vivo ada AI Creation, ya ini juga di aplikasi Notes bawaan. Di sini kita bisa ketik atau kopas hasil catatan dulu, lalu minta AI-nya untuk rapiin, rangkumin, bikin to-do list, atau terjemahin. Sayangnya itu kita perlu ada teks dulu. Dia belum bisa bikin hasil tulisan dari nol, ataupun cek grammar itu juga kayaknya belum bisa. Ada juga AI Call Translation seperti interpreter di Xiaomi, tapi di Vivo fitur ini cuma bisa dipakai saat telepon biasa. Ya, kalau kita telepon WhatsApp, sayangnya ini fitur ini nggak bisa digunakan ya, aku nggak ketemu. Lalu ada AI Global Translation atau Screen Translation. Saat kita buka artikel misalnya di browser, kita bisa terjemahkan isi layar ke bahasa lain via bantuan Google Lens. Di aplikasi recording juga ada fitur transcribe dan summary, namun ya aku tidak menemukan fitur translation-nya ya, beda dengan di Vivo yang bisa translate juga. Buat kedua HP ini tentunya udah support fitur AI umum dari Google ya. Circle to Search bisa, Gemini Live bisa, Ask About Screen kayak misalnya buat rangkum isi video YouTube ya, itu juga bisa. Nah, berhubung fitur AI di Xiaomi lebih lengkap dan polish, jadi untuk AI assistant gini ya, menurut aku mending Xiaomi 15 Ultra. Oke, untuk baterai, berhubung fitur baterai bawaan Xiaomi 15 Ultra tuh nggak ada data SOT-nya ya. Jadi aku pakai hitung manual dengan sistem CPU total. Ini total sekitar 321 menit atau 5,5 jam. Kemudian aku juga ada hitung pakai digital well-being di hari berbeda. Di hari pengujian intensif sih sistem mencatat SOT 4 jam 28 menit, di mana sekitar 2 jam lebih digunakan untuk kamera dan main game tuh ya. Terus kemarin aku juga dapat SOT 5 jam 34 menit ya. Jadi setelah beberapa kali tes itu sepertinya agak sulit ya untuk menyentuh 6 jam lewat di Xiaomi 15 Ultra ini. Untuk Vivo X200 Pro tercantum tuh SOT-nya di sistem baterai ya, jadi lebih mudah ngeceknya. Biasanya aku bisa dapat 6-7 jam, di mana pengujian day-to-day use kali ini aku dapat SOT 6 jam 34 menit dengan penggunaan kamera yang lumayan intensif meskipun indikatornya sepertinya ngebug ya, karena tidak tercantum screen time kameranya. Tapi di video perbandingan dengan Oppo Find X8 Pro lalu, itu kita bisa dapat di atas 7 jam ya, 7 jam lewat dikit. Untuk waktu pengecasan, Xiaomi butuh 57 menit untuk charge dari 1-100% dengan rincian sebagai berikut. Sedangkan Vivo X200 Pro butuh waktu 1 jam 5 menit untuk charge dari 1-100% dengan rincian sebagai berikut. Overall, untuk baterai menurut aku sih mending Vivo X200 Pro ya, karena daya tahan yang lumayan jauh bedanya ya. Jadi Vivo tuh lebih awet dibanding Xiaomi 15 Ultra. Meskipun si Xiaomi 15 Ultra tuh charge-nya lebih cepat ya, tapi cuma sekitar lebih cepat 8 menit aja untuk SOT yang bisa beda sampai 1 jam lebih gitu ya. Jadi overall, baterai mending Vivo X200 Pro.
speaker. Nah, untuk speaker berhubung ini sangat-sangat subjektif, bahkan mungkin lebih subjektif dibandingkan foto ya. Di sini aku tidak akan menilai speakernya, tapi tetap akan aku paparkan suaranya di sini ya. Bisa kalian dengar dan nilai sendiri. Layar. Oke, ini spesifikasi layarnya ya. Secara umum sih mirip ya. Keduanya pakai panel AMOLED LTPO, refresh rate up to 120Hz, support HDR10+, dan Dolby Vision. Xiaomi juga support HDR Vivid. Tapi, di situs resmi, Xiaomi 15 Ultra katanya bisa nampilin 68 miliar warna, sedangkan Vivo X200 Pro cuma 1 miliar warna. Kelihatannya beda jauh ya, tapi di penggunaan sehari-hari sih, di mata aku setidaknya, aku tidak merasa ada perbedaan yang signifikan. Kalau kita bandingkan berdampingan, sepertinya layar Vivo terlihat lebih terang ya dibanding Xiaomi. Cuma kalau diperhatikan, Xiaomi itu bisa nampilin lebih banyak tingkat gradasi warna. Tapi ini aku nggak tahu ya apakah kelihatan di layar kalian. Untuk peak brightness sih Xiaomi 3200 nits, sedangkan Vivo 4500 nits. Jadi sebenarnya lebih terang Vivo untuk peak brightness. Tapi pas kita bawa ke outdoor sih menurut aku keduanya mirip-mirip saja di mata aku ya setidaknya ya. Karena warna terlihat lebih baik di Xiaomi, jadi untuk layar menurut aku sih mending Xiaomi 15 Ultra. Oke, sekarang kita lihat desain ya. Dari sisi depan, keduanya sudah punya bezel yang tipis, layarnya juga sama-sama melengkung sedikit ya, jadi untuk tampak depan bisa dibilang sama lah. Di sisi belakang, lagi-lagi soal selera ya, tapi aku lebih suka Vivo ya, susunan lensa kameranya lebih rapi. Xiaomi itu agak berantakan lihatnya, mungkin belum terbiasa aja gitu ya. Untuk bahan sisi belakang juga beda ya. Si Xiaomi pakai plastik, sedangkan Vivo pakai kaca, jadi berasa lebih premium. Untuk bobot, Vivo di 233 gram, sedangkan Xiaomi lebih ringan dikit ya, di 228 gram. Untuk ketebalan, lebih tebal Xiaomi. Vivo X200 Pro itu di 8,2 mm, dan Xiaomi 15 Ultra di 9,3 mm. Dari segi IP rating, Xiaomi 15 Ultra IP68, sedangkan Vivo X200 Pro IP69. Di sini, Vivo lebih unggul karena selain tahan dicemplung, Vivo juga tahan semprotan air tekanan tinggi. Karena Vivo lebih tipis ya, pakai kaca dan modul kamera yang lebih pas di selera aku, jadinya untuk desain menurut aku mending Vivo X200 Pro. Meskipun Xiaomi 15 Ultra itu poin plusnya di ringan ya, karena sisi belakangnya yang pakai plastik. Oke, setelah kita mendang-mendingin, Vivo X200 Pro unggul di kamera utama, makro, ultrawide, portrait, selfie, video kamera depan, performa gaming, baterai, dan desain. Sedangkan Xiaomi 15 Ultra unggul di telefoto, video belakang, AI edit gambar, AI umum, dan layar. Total, Vivo X200 Pro dapat 9 poin, sedangkan Xiaomi 15 Ultra dapat 5 poin. Meskipun Xiaomi 15 Ultra ini sebenarnya sudah oke banget ya, karena dapat bersaing dengan Vivo di kamera utama, telefoto, dan perekaman video belakangnya bahkan jauh lebih baik. Fitur AI-nya juga melimpah dan beneran bisa berguna. Jadi sebenarnya tinggal kalian cocokkan saja sesuai kebutuhan, tapi dari perolehan poin sih mending Vivo X200 Pro. Berbagai mode kameranya sangat bisa diandalkan, videonya juga lebih stabil usai update, dan performa gamingnya masih salah satu yang terbaik di kelasnya. Bahkan saat dibandingkan dengan Oppo Find X6 Pro maupun Xiaomi 15 Ultra, daya tahan baterainya juga oke. Sekian untuk mendang-mending kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Terus bandingin, terus kritis.